tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya, datangnya Dajjalun. Dajjal dalam bahasa Arab pembohong, pendusta atas nama agama, dengan bentuk jamak Dajjalun, para Dajjal, Kadzabun, Kadzab, para pembohong, pendusta atas nama agama Allah. Qaribun min 30, sebanyak 30 orang. Kulluhum, semuanya mereka, yaz'umu annahu Rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Oleh karena itu wajib bagi setiap penguasa muslim di negeri-negeri mereka memerangi, memberantas, mengkikis habis siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan para pengikutnya, kecuali mereka mau bertobat. Ini sikap yang diambil oleh al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya, yang kita diperintah untuk berpegang dengan al-khulafa ar-rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Firman Allah tabaraka wa ta'ala pada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian para Nabi dan Rasul, bahwa kenabian dan kerasulan bukanlah masalah yang ringan, tetapi satu masalah yang berat, yang tidak sembarang orang dapat menerimanya, karena ini merupakan ketentuan dari Rabbul Alamin, siapa yang berhak menjadi Nabi dan Rasul. Allah katakan, inna sanulki alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, menurunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang sangat berat. Wahyu dari Rabbul Alamin itu tidak sembarang orang dapat menerimanya, kecuali yang Allah telah persiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, ketika turun wahyu kepada beliau di musim dingin, keluar keringat beliau, peluh beliau. Dalam hadis yang lain dikatakan, ketika beliau berada di kendaraannya, di ontaknya, turun wahyu, onta itu turun, perutnya menempel di tanah. Dalam hadis yang lain, ketika kaki Rasulullah berada di atas kaki sahabatnya, turun wahyu, itu sahabat Zaid, rasanya kaki ini akan pecah, retak, karena beratnya wahyu itu. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Karena kenabian dan kerasulan Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Dan dia mempunyai bukti yang kuat adanya mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat. Dan mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Dan beliau sebagai penutup sekalian para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia adalah seorang rasul
Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Kalau kenabian telah ditutup, apalagi kerasulan. Karena derajat kerasulan lebih tinggi dari derajat kenabian. Ini ayat yang sharih, yang tegas, yang merupakan akidah yang sangat besar bagi setiap muslim. Pembeda antara iman dan kufur. Meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi, apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam dan bukan dari kalangan kaum muslimin. Tidak masuk dalam keluarga kaum muslimin. Kufur. Dan wajib bagi pemerintahan Islam, bagi negeri-negeri Islam, bagi penguasa Islam untuk memerangi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan diakui sebagai nabi dan rasul. Diperintah untuk bertobat sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, telah memerangi Musailamah Al-Kadzdzab ketika Musailamah Al-Kadzdzab mengaku dirinya sebagai rasul. Ini akidah yang sangat besar, termasuk bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita imani beliau sebagai seorang nabi dan rasul, kita mengimani beliau bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa yang mengangkat seseorang menjadi nabi, maka dia membantah ayat Al-Quran Karim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita di dalam sebuah hadis sahih yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Apa kata beliau? La taqumu as-sa'ah hatta yub'atha dajjaluna kadzdzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya, datangnya Dajjalun. Dajjal dalam bahasa Arab pembohong, pendusta atas nama agama, dengan bentuk jamak Dajjalun, para Dajjal, Kadzdzabun, Kadzdzab, para pembohong, pendusta atas nama agama Allah. Qaribun min 30, sebanyak 30 orang. Kulluhum, semuanya mereka, yaz'umu annahu Rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Patut kita ucapkan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu demi satu. Pada zaman beliau muncul satu orang, Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian setelah beliau wafat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Oleh karena itu wajib bagi setiap penguasa muslim di negeri-negeri mereka memerangi, memberantas, mengkikis habis siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan para pengikutnya, kecuali mereka mau bertobat. Ini sikap yang diambil oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya, yang kita diperintah untuk berpegang dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian datang satu demi satu dan muncul